Masa pandemi yang bikin sesak dada ini membuat orang itu harus mengatur keuangannya dengan lebih teliti lagi, lebih jeli lagi. Dan biasanya kalau mengatur keuangan itu di rumah tangga ada RI2 ya, yaitu adalah istrinya. Bener kan? Gitu ya. Biasanya begitu. Oke, oke. Oleh karena itu saya mengundang seorang ibu muda, ibu rumah tangga muda, masih cantik banget ya lo. Makasih loh. Iya loh. Ternyata udah punya anak kan? 3 Pak, Tiga anak kan? saya. Iya, udah punya anak 3. Ternyata masih tetap cantik, luar biasa. Makasih. Anda ngatur keuangan di rumah? Ngatur dong. Ngatur. Susah enggak? Enggak sih, kalau sebelum menikah emang aku hobinya nabung. Waktu dulunya sebelum menikah pun udah hobi banget nabung. Jadi kalau dulu tuh pelit banget tadinya. Kelihatan, kelihatan. Jadi aku tuh kalau dulu masih muda, belum menikah, kerja, punya uang, semuanya aku tabung. Yang aku pakai tuh sedikit dari tabungan aku. Buat apa sih? Nggak tahu, aku tuh kayak apa ya? Seneng lihat angka-angka itu. Iya kayaknya ya. Terus targetnya naik terus, jadinya Oh, kayak iya. Kalau wah, turun stres, ya kan? nggak Naik, turun naik, sih. naik. Aku selalu pakai apa yang aku bisa pakai. Jadi Iya. selalu aku kotakin uangnya. Jadi uangnya aku pisahin. Ini uang yang aku mau tabung, ini uang tidak boleh disentuh. Widih. Ini uang aku yang aku bisa foya-foyain. Abis pun nggak apa-apa Ya, gitu oke. loh. Nah, jadi kalau udah ada di sini, udah Hilang. aku nggak anggap ada. Anggap Iya. hilang lah itu ya. Uang yang ada di sini selama masih ada, mau dihabisin pun nggak apa-apa, mau konsumtif pun nggak apa-apa. Ih, Tapi itu keren. aja aku pelit. Nah, terus buat apa Anda taruh di kotak tersebut? Itu gini loh, ini safe net aku. Aku tuh harus punya uang segini, Iya, sekian. ini untuk dipakai. Untuk apapun dan Iya. bentuknya macam-macam ya. Aku beliin ada Emas, obligasi rumah, ya gitu gitu-gitu. misalnya. Oke, ini yang itu. Yang ini buat dipakai. Ini dipakai untuk cash flow aja, misalnya ya gaji si Mbak di rumah, gaji sopir apa. Tapi masih pelit. Iya, dari sini kan misalnya ada lebihnya gitu ya. Nah, masukin sana. Iya, aku ada target di sini. Kalau ini udah full, aku di sini masih banyak kan. Aku boleh beli apa aja, beli sepatu, beli apa gitu. Itu pun aku nggak selalu beli apa yang aku mau. Wow. Tidak menggunakan uang suami sama sekali. Buat apa tergantung ya. Kalau belanja aku biasa belanja sendiri. Belanja sendiri. Keperluan rumah tangga palingnya suami bayar gitu. Tapi kan dengan adanya COVID-19 ini, pekerjaan kena nggak? Kalau pekerjaan kena, bisnis kena, hancur berantakan ya. Kalau Lu bisnis iya, apa sih? aku jual kebaya online. Oh, siapa mau pakai kebaya sekarang? Iya, exactly. Kantor tutup, nikahan nggak ada, acara nggak ada, orang ngumpul-ngumpul nggak boleh. Mau pakai kemana kebaya? Mau kebaya sekarang kan? Wah itu parah. Jadi kalau secara bisnis parah. Kalau secara pekerjaan, ya kalau Secara- event pasti batal. Ya, tapi endorsement segala masih ada dong. Aku nggak gitu suka endorsement. Tapi maksudnya campaign brain ada lah. Ya, ya. Jadi lu adalah tipe wanita yang benar-benar bisa mengatur keuangan, what you need to spend, apa yang butuh untuk dikeluarkan, and what you need to keep and save, right? Oke. That's good. Aku suka banget nabung Belajar soalnya. dari ibu? Enggak ya, belajar dari diri sendiri. Oh. Emang dasarnya mungkin gini, aku backgroundnya nggak kaya banget gitu loh. Hidupnya oke, nggak susah gitu nggak. Tapi aku merasa gini, kalau gua nggak punya duit, siapa yang mau kasih gue duit gitu. Jadi aku harus selalu punya uang. Agree with Jadi uang selalu ada. Aku nggak pernah nggak. Jangan Aku nggak pernah nggak punya uang. Jangan mengandalkan pada orang Apapun lain. lah, ya, Nah, apapun lah. Ada ya, yang bagian kita mesti kerjain gitu. Ya. Bener sih. Pokoknya ya pemikiran itu sebenarnya positif ya. Walaupun egois tapi positif. Maksudnya kalau gua nggak punya duit siapa yang mau bantu gua gitu ya maksudnya ya. Dan gimana mau bantu orang lain juga Dan kalau gimana kita mau bantu sendiri. orang lain juga. Karena kan lebih baik memberi dibandingkan meminta. Tetap kan. Ya, makanya kita harus punya save dan sebagainya. Wah ini asik loh. Ya kita semua tahu lah ya. Ini kena semua lah ya. Maksudnya kan penonton kita juga ada yang bukan ada yang ya mungkin kebanyakan mereka akhirnya kurang penghasilan tapi pengeluaran tetap harus keluar nih. Gua tahu sih nanya sama lu juga salah sebenarnya. Nanya sama semua orang juga salah, tapi apa yang harus dilakukan sama mereka ya? Iya, kalau yang kasihan yang hari ini kerja untuk hari ini makan. Wah, itu aku juga nggak tahu gimana caranya ya. Berat-berat. Karena begitu krisis kayak gini baru kelihatan nih orang punya tabungan atau enggak. Kemarin kamu pakai uangnya seperti apa? I'm agree with Ada simpenan atau enggak? Nah, itu yang agak sulit untuk kita bahas karena begini, ada orang-orang yang rentan miskin. Gimana tuh? Rentan miskin itu tidak miskin. Rentan miskin itu adalah rakyat yang mana harus bekerja untuk makan yang tadi lu bilang. Oh, oke. Jadi kalau dia tidak kerja, dia miskin. Kalau miskin kan maksudnya memang tidak punya kerjaan dari dulu, itu rakyat miskin. Tapi ada rentan miskin itu yang berbeda. Nah, yang jadi masalah adalah kalau misalnya gue boleh memprotes sedikit, itu adalah rakyat-rakyat yang sebenarnya menengah, tapi kebanyakan cicilan. Yang pasti bukan tipe lu tuh.
Karena, Aku nggak punya utang. ya. Aku nggak punya cicilan. Kan- Aku nggak bisa beli, aku nggak beli. Ya, karena kan dengan adanya kartu Iya. kredit dan sebagainya membiasakan orang untuk menyicil barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan untuk show off ke orang-orang yang tidak dia kenal gitu kan. Kalau kartu kredit juga aku pakai, aku suka karena dapat poin kan. Tapi selalu aku bayar full. Nggak pernah nggak. Nyari bini kayak gini di mana caranya? Ada di mana ya? Aku nggak suka cicilan. Pokoknya aku bisa beli, aku beli. Aku nggak bisa beli, aku nggak bakal beli. Ya, ya, Nggak ya. usah dipaksain lah ya. Jangan nggak usah. dipaksakan. Iya. Ya. Dan akhirnya berefek ketika ada masalah besar seperti ini, is help. Ya ya. Iya. Jadinya benar. masih ada cadangan kan dan kehidupannya nggak terganggu Ya. gitu. Tapi di masa pandemi ini lu spend less atau spend more? Kayaknya spend more deh jadinya. How come you spend more? Gini, nggak di rumah, nggak ngapa-ngapain, jadi liatnya online gitu. Terus actually, kalau mau nggak baik sih, tapi kayak barang-barang branded itu semua pada diskon. Serius, ya Gua nggak? tahu. Tapi memang kayak barang-barang branded itu akhirnya manusia dibuka matanya sesaat, sementara mungkin Iya. bahwa Nggak ada gunanya. Mau pakai kemana lu? bener. Akhirnya kita mikir, kayaknya kita beli ini tuh memang buat show off ke orang-orang. Karena Kenapa beli ya? karena begitu lu nggak bisa pakai jalan-jalan, lu nggak beli. Iya, iya. Dan nggak berguna juga. Dan jadi nggak berguna gitu kan. Iya makanya, ya mungkin nih ngebuka, ya mungkin perilaku orang akan berbeda nanti setelah adanya COVID ini. Lu masak nggak di rumah? Kadang-kadang masak, kadang-kadang enggak. Aslinya tadinya enggak. Ah, Sekarang masak. gara-gara ini? Iya. Gara-gara ini? Iya. Oke. Berarti spendless dong harusnya ya? Kalau nih tergantung liatnya gimana. Bill buat beli makanan di luar hilang, tapi bill supermarket boom. Ya itu dah dia, makanya kita harus mentingin saat ini adalah membedakan apa yang penting dan apa yang tidak. Oke, anyway, terakhir Maya, mungkin ada nggak tips lu buat seorang ibu rumah tangga mengatur keuangan di masa pandemi ini harus seperti apa? Klise pertanyaan gue ya. Jawabannya juga pasti semua orang sebenarnya Nah, udah iya, tahu. makanya. Yang nggak penting jangan dibeli. Iya. Itu pun kalau ada duitnya. Oh man. I mean, the best, sekarang dalam keadaan seperti ini sulit loh. Iya, iya, iya. Mau ngatur apaan? Apa yang diatur? Kadang orang bisa begitu. Iya, iya. Yang bisa ngatur cuma orang yang udah sempat nabung kemarin. Nah. Kalau enggak, wah aku nggak tahu juga sih gimana caranya. Tapi aku percaya rezeki mah ada aja. Betul, Yang penting mau betul, usaha. betul, Kita betul. manusia. Sama aku satu lagi percaya kalau orang udah nikah ya, kerukunan mendatangkan berkat. Kalau kita rukun, berkat datang sendiri. Iya, iya. Walaupun tidak sebanyak dan tidak sesering yang kita harapkan mungkin ya. Iya. Tapi pasti datang sendiri. Thank you ya udah datang di sini. Thank you, gue senang ngobrol-ngobrol sama lu, dapat inspirasi yang baru lagi. Kita juga dapat inspirasi yang baru lagi. Memang kita harus nabung. Makanya ini adalah contoh ketika kita awalnya nabung, ketika ada hal seperti ini ya kita bisa menghadapinya dengan lebih baik. Saya tidak menyalahkan siapapun yang tidak punya tabungan karena memang orang pekerjaannya beda-beda. Beda kondisi Beda juga. kondisi, tapi saat ini adalah masanya bertahan. Kalau Anda punya uang lebih, bantulah orang-orang yang ada di sekitar Anda. Kita akan kembali lagi setelah ini, tapi sekarang kita lihat dulu Kokom Band. Jangan memaksaku untuk kembali padamu, kembali untuk kau bodohi. Karena ku ingin sendiri, ku ingin kau pergi, ku ingin kau enyah dari sisiku. Aku tak mau malam ini kecewa. Ambil gitar, ku panggil teman-temanku. Pacarku tak ada di rumah. Malam minggu jadi pelabur. Dalam hati ngomel sendiri.
kepada mereka berdua. Siapapun yang saya sentuh harus bernyanyi. Mengerti? Goyangkan pantat kalian. Aku tak mau malam ini kecewa. Ya 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 ya. Ambil gitar, ku panggil teman-teman bersamamu. Nyanyi di pinggir jalan. Joget di pinggir jalan. Bernyanyi walau bukan dangdut asli, yang penting goyangnya. Berjoget walau bukan dangdut asli, yang penting kita bisa happy. Masih sama gua di Jendela Ramadan Indonesia, masih membicarakan tentang keuangan di Indonesia ya. Jadi ini memang udahlah, pokoknya ini paling penting saat ini adalah mengatur keuangan. Tapi mengatur keuangan itu pribadi juga tergantung dari bagaimana kondisi negara kita saat ini. Apakah kepercayaan negara kita ini masih ada? Apakah kepercayaan investor luar itu masih mau masuk ke Indonesia? Apakah perilaku bisnis di Indonesia harus berubah mengikuti keadaan? Nah, itu dia kenapa di depan saya sekarang sudah ada Bang Bahlil Lahadalia, Ketua BKPM. Saya akan nanya nih langsung gimana caranya survive menggunakan industri di Indonesia pada saat ini. Pak Bahlil, Anda berhasil nggak sih jadi Ketua HIPMI? Kalau nggak jadi ketua umum HIPMI nggak jadi ketua BKPM. Soalnya dulu pernah gua katain. Tapi penyemangat itu bro ya kan. Akhirnya Anda menunjukkan kan. Sampai kemudian jadi ketua umum HIPMI yang di dalam anggaran dasar cuma 3 tahun satu periode. Saya jadi 4,5 tahun karena Bang Dedi. Wih, luar biasa. Oke, tapi kita mau masuk ke masalah yang lebih berat. Karena sekarang semuanya berat nih ya. Nih teman-teman yang lagi sahur sambil makan, aduh kata dia, berat sekali acaranya. Apakah ada penanam modal asing yang masih mau masuk di Indonesia saat ini? Ya, yang pertama saya ingin mengatakan begini. COVID ini kan tidak ada satu negara pun yang menginginkan untuk barang ini ada. Ya. Tapi ini menjadi bencana. Betul. Karena itu saya pikir tidak perlu disesali sudah terjadi, tapi bagaimana disiasati. Oke. Agar kita tidak terlena dan terbuai dampak dari COVID itu sendiri. Nggak pasrah ya? Nggak pasrah. Oh. Untuk nggak pasrah harus ada satu kata. Apa itu? Optimisme. Nah, kalau ditanya tentang apakah masih ada harapan investasi masuk ke Indonesia, Iya. saya ingin menjelaskan ada 2 hal. Investasi itu ada FDI, itu dari luar, kemudian ada PMDN, Aha. ada investasi dalam negeri sendiri. Nah, dalam konteks itu Januari, Februari, Maret kemarin realisasi investasi di BKPM triwulan pertama itu menunjukkan terjadi pertumbuhan 8% year on year dengan 2019. Nah, di triwulan pertama PMDN kita itu 53%. Ya. Dari total realisasi investasi 210,7 triliun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2019 itu 195 triliun. Berarti naik ya? Naik. Nah, cuman PMA-nya memang agak menurun. PMA-nya 97 triliun kalau tidak salah itu kurang lebih. Nah, pertanyaan berikut, apakah dengan menurunnya PMA itu kemudian memberikan sebuah kesan bahwa dunia tidak percaya sama Indonesia? Saya ingin mengatakan bahwa di hampir semua dunia, terutama di ASEAN dan Asia, itu FDI itu menurun. Singapura menurun, Vietnam menurun, China menurun, Filipina semuanya menurun. Jadi tidak hanya di Indonesia. Tapi kan perbedaannya ada berita-berita positif di luar tentang negara lain, contohnya Vietnam. Berita positif tentang Vietnam yang mengatakan bahwa Vietnam 0 kematiannya, berhasil mengalahkan corona. Sedangkan Indonesia kan berita di luarnya, Indonesia gagal melawan corona, bahaya. Begini kan berita. Ya. Ini kan pengaruh terhadap kepercayaan pastinya. Nah, saya setuju bahwa betul kalau kita mau dibandingkan dengan Vietnam dalam penanganan COVID, itu memang mereka harus secara objektif. Lebih cepat. Kita menganggap bahwa mereka lebih cepat dan mereka mempunyai strategi yang jitu. Ya. Namun ada satu aspek juga agar adil, itu harus apple to apple. Oke. Vietnam itu wilayahnya nggak sama dengan Indonesia, Bang Deddy. Dan penduduk kita 200 juta lebih.
Betul. Jadi beda mengelola satu negara yang daratan sama dengan cara yang Ya kayak kita bilang ngurusin Singapura lebih gampang, anak kecil gitu Iya. kan intinya. Tapi kan bro, permasalahannya adalah investor luar apakah mau melihat hal ini apa enggak? Nah, saya ingin menyampaikan dari data yang masuk ke BKPM sekarang minat investasi yang izinnya sudah oke itu kurang lebih sekitar 790 triliun pada 2020. Dari 790 triliun tersebut belum ada satu investor yang menyatakan membatalkan. Belum ada. Belum ada. Mereka hanya melakukan penundaan sedikit. Bahkan beberapa investor yang sudah deal di awal dan sudah melakukan groundbreaking itu mereka investasinya jalan. Nah pertanyaannya adalah apakah ada investor baru melihat kondisi seperti ini? Di beberapa daftar list kita dari 9 negara kantor perwakilan BKPM itu mencerminkan ada kurang lebih sekitar 20 perusahaan baru yang membangun prospek untuk investasi di Indonesia. Itu kalau kita bicara investor asing. Nah. Bagaimana dengan investor Indonesia? Apakah kehilangan percaya terhadap negaranya sendiri? Kalau kita bicara tentang percaya atau tidak percaya, bicara data. Oke. Hari ini data menunjukkan bahwa pertama realisasi investasi triwulan pertama tadi saya lihat PMDN itu tinggi 53%. Nah perizinan yang pengusaha dalam negeri sendiri buat per hari di BKPM Bang Deddy itu tidak kurang dari 4.000 perizinan baru yang kita keluarkan yang teman-teman dalam negeri mengajukan izin usaha. Dan yang menarik lagi bahwa yang mengurus perizinan tersebut sekarang udah banyak UMKM. Oke. Apakah artinya ada SWIFT cara mereka berbisnis atau usaha bisnisnya dulu dan sekarang? Ada beberapa yang diganti ya. Contoh katakanlah perusahaan garment yang dulunya berbasis ekspor kepada produk-produk yang ternama. Sekarang mereka switch ke APD, ke masker. Jadi dinamis dan kita fasilitasi izin edar yang selama ini mereka keluhkan bisa 3 bulan, bisa sampai 1 tahun. Kita buat di BKPM 1 hari. Artinya dipermudah. Kita permudah. Oke. Kenapa nggak dari dulu dipermudah? Saya itu kepala BKPM-nya saya baru 6 bulan soalnya. Iya. Jadi saya tidak bisa menjawab yang lalu. Oh, nggak bisa jawab. Saya bicaranya sekarang gitu. Karena dulu saya pelaku pasar kan. Saya kan Dulu Anda dipersulit? kalau mau bicara jujur karena puasa atau setengah tidak jujur. Jujur aja kita katakan bahwa handicap birokrasi Indonesia ini kan karena terlalu Besar panjang, sekali. besar, arogansi sektoral. Jujurlah, saya selalu mengkritik dari dalam. Iya. Bahwa menerobos tatanan birokrasi yang sudah sedemikian lama dan rupa dibuat itu memang sulit. Iya betul. Tapi begitu kami masuk, Bisa merubah ini ya. Karena kemarin saya juga sempat ngobrol dengan Profesor Renal Kasali. Beliau mengatakan kenapa sih ekspor ini dari dulu dipersulit izin-izinnya gitu. Maksudnya apa? Sekarang ini kan adalah momentum yang tepat untuk mengekspor barang keluar untuk Indonesia. Oke. dan sekarang kita udah lakukan langkah-langkah. Kita memangkas, kebetulan gini. Kenapa BKPM bisa cepat melakukan penyesuaian? Karena ada impres, Ya. ada instruksi Ya. presiden yang mendelegasikan kewenangan perizinan usaha kepada BKPM. Dari 22 kementerian lembaga yang mengeluarkan izin usaha itu didelegasikan kepada BKPM. Jadi sekarang sentralnya di BKPM. Oleh karena BKPM mendapat pendelegasian, maka BKPM melakukan langkah-langkah komprehensif terukur dan kecepatan Oke. untuk membuat formulasi Supaya agar lebih mudah. pelayanannya Lebih mudah. Oke. lebih cepat dan jangan terlalu banyak keluar duit. Oke. Ini Berarti kan- dulu banyak keluar duit ya? Dulu kan amplop-amplop di bawah meja ini kan yang tidak terukur ini kan bergentayangan juga kan, hantu juga ini barang soalnya. Ah. Saya nggak tahu, saya nanya doang soalnya. Nggak, aku kasih tahu aja. Gitu. Bang Deddy mau pancing ke situ sebenarnya, aku buka aja nggak apa-apa. Sekalian ya. Sekalian aja. Oke, tapi bro, apakah BKPM juga mengatasi atau mengurus siapa yang bekerja di Indonesia nanti ketika industri-industri ini sekarang jadi besar? Apakah tenaga kerja asing akan masuk ke Indonesia lebih banyak lagi? Karena kita tahu bahwa rakyat Indonesia lebih butuh pekerjaan sekarang. Gini Bang Deddy, perintah Bapak Presiden bahwa setiap investasi masuk itu orientasinya cipta lapangan kerja. Oke. Dan tujuan investasi itu minimal ada 2. Yang pertama adalah mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi artinya akan banyak lapangan pekerjaan yang nanti baru terbuka? Pasti.
Apakah rakyat Indonesia bisa optimis saat ini? Boleh optimis? Karena omongan kita didengarkan mungkin rakyat Indonesia nih. Nanti kita bilang optimis begitu tahun depan. Apa optimis? Nggak makan juga gue sekarang, gimana tuh? Saya ingin mengatakan begini, sebagai orang Muslim ada ajaran agama. Allah tidak akan merubah nasib sebuah kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang merubahnya. Oke. Jadi bisa menentukan masa depan kita dan hidup kita itu kita sendiri. Iya. Bagaimana cara mewujudkan itu? Satu, dengan landasan optimisme. Mau bekerja keras, berpikir positif. Jangan pasrah dengan keadaan. Tidak boleh. Dan hari ini salah satu kunci untuk orang survive, optimis. Optimis. Ya intinya hope lah ya, masih ada hope di sini ya. Harus. Jadi walaupun keadaannya seperti apapun, karena gini, untungnya keadaan ini kan sedunia tuh untung loh. Oh iya, sedunia. Coba kalau Indonesia doang. Sama lah kayak gini, kita udah COVID, sekarang kita harus optimis, kita harus punya hope ya. Oke, Bang Bahlil, terima kasih banyak nih, mudah-mudahan kata-kata Anda bisa menyemangati penonton dong. kita yang lagi sahur sekarang supaya tetap optimis. Harus optimis. Harus optimis. Oke Bang Bahlil, terima kasih banyak ya. Kita harus tetap optimis lah ya, karena memang optimis ya nggak ada jalan lain kecuali kita ini semuanya harus tetap optimis. Nah, tapi kalau bicara optimis, gimana dengan kita ini, orang-orang yang sebenarnya pekerja-pekerja, orang-orang yang bekerja di kantor, orang-orang yang bekerja harian, apakah mereka masih bisa optimis? Oleh karena itu, setelah ini saya akan menghadirkan orang yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Dia adalah seorang financial advisor, milenial, masih muda, dan saya mau tanya, gimana contohnya? Gimana kalau misalnya gajinya UMR dipotong setengah, anak 2? Apakah Anda masih bisa memberikan nasihat-nasihat yang optimis terhadap hal tersebut? Setelah yang satu ini, jangan mana-mana, tetap di Jendela Ramadan Indonesia.